sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Intinya kayak gini, kita perlu reformasi besar-besaran. Maksudnya dari reformasi besar-besaran adalah struktur pemerintah kita dari mulai DPR, legislatif, eksekutif, sampai aparat kita kepolisian atau bahkan tentara kita segala macam. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik. Selamat malam. Aksi unjuk rasa terjadi di mana-mana. Tak hanya di Jakarta, namun meluas di banyak provinsi juga, kabupaten, kota di Indonesia. Kematian Afan Kurniawan akibat ditabrak dan dilindas kendaraan taktis milik Brimob di daerah Pejompongan membuat rakyat semakin meradang dan membuat aksi demonstrasi makin meluas dan tidak terkendali. Aksi unjuk rasa berujung kericuan dan kerusuhan, juga perusakan dan pembakaran. Bahkan terjadi penjarahan yang dilakukan sekelompok orang. 10 orang sudah kehilangan nyawa dalam aksi unjuk rasa. Ratusan mengalami luka-luka dan ribuan lainnya ditangkap kepolisian. Aksi demonstrasi yang diniatkan guna menyampaikan aspirasi kerap berujung kekerasan dan represi. Alih-alih mendengarkan tuntutan yang disuarakan para demonstran, pemerintah justru melempar banyak tudingan dan aparat keamanan agresif melakukan penangkapan. Kenapa demikian? Inilah Satu Meja The Forum, marak aksi demonstrasi, disikapi bukan direpresi. Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah akhir Agustus 2025 menyisakan duka mendalam. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mencatat ada 10 korban meninggal dunia dalam berbagai aksi demonstrasi ini. Aksi unjuk rasa yang awalnya digelar guna memprotes beragam tunjangan anggota dewan berubah menjadi kericuhan dan anarkistis di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto menuding aksi demonstrasi ini sebagai tindakan makar, bukan lagi penyampaian aspirasi. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban, gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rentetan aksi ini menjadi evaluasi bagi wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi serta momentum berbenah diri. Atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Akibat demonstrasi berujung rusuh, korban jiwa berjatuhan. Kerusakan gedung-gedung dan fasilitas milik pemerintah pun tak terelakkan. Hingga memunculkan pertanyaan, sebenarnya apa akar permasalahan sehingga muncul aksi unjuk rasa di mana-mana? Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD menilai aksi demonstrasi ini sebagai bentuk akumulasi atas aspirasi dan masukan publik yang tidak ditanggapi pemerintah. Ini pemerintah ini tidak pernah mau mendengar masukan. Kita sudah menduga karena terjadi akumulasi dalam banyak hal yang tidak ditanggapi, dan itu menyebabkan semua elemen yang punya kepentingan itu berkumpul dalam satu gerakan. Lalu mungkin ada yang menunggangi. Nah, oleh sebab itu demokrasi itu harus memberi saluran yang proporsional terhadap setiap aspirasi itu.
Sementara, pegiat media sosial, Ferry Irwandi menyebut rangkaian aksi unjuk rasa ini sebagai alarm bagi pemerintah agar bekerja dengan baik serta melakukan reformasi, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga aparat. Ya penting pemerintah kalau mau semua berjalan dengan baik, maka bekerjalah dengan baik, that's it. Kalau kita lihat update, ada beberapa kan yang sudah kita tahu tunjangan dibatalkan, itu harus diawasi. Ada 17 plus 8 kalau nggak salah yang udah dirancang teman-teman. Intinya kayak gini, kita perlu reformasi besar-besaran. Maksudnya dari reformasi besar-besaran adalah struktur pemerintah kita, dari mulai DPR, legislatif, eksekutif, sampai aparat kita, kepolisian, atau bahkan tentara kita segala macam. Gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah telah memakan korban. 10 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Sementara ribuan lainnya ditangkap aparat keamanan. Gelombang aksi demonstrasi ini harus menjadi bahan evaluasi, tak hanya bagi anggota dewan, namun juga untuk pemerintahan Prabowo Gibran, agar memperhatikan kondisi rakyat saat akan membuat kebijakan, dan juga agar tak serampangan melontarkan pernyataan. Para demonstran juga harus hati-hati, jangan sampai ditunggangi oknum-oknum yang ingin mendelegitimasi aksi demonstrasi dengan memprovokasi massa untuk melakukan perusakan, pembakaran, dan juga penjarahan. Marak aksi demonstrasi disikapi bukan direpresi adalah tema satu meja The Forum malam hari. Telah hadir di studio Profesor Sulistiawati Irianto, Prof. Malam, Prof. Koordinator Aliansi Akademisi Peduli Indonesia. Kemudian ada Syafiq Ali, mantan aktivis 1998, yang juga salah seorang ketua PBNU. Lalu kemudian ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam, Mas Sukidi. Melalui sambungan Zoom telah ada Rektor Universitas Islam Indonesia, Mas Fatul Wahid. Malam, Mas Fatul. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, baik. Saya akan mulai diskusi dari Prof. Sulis. Prof. Sulis menggagas Aliansi Akademisi Indonesia yang sudah 340 atau hampir 400 tanda tangan soal adanya krisis multidimensi. Krisis seperti apa yang Prof. Sulis lihat sebetulnya? Ya, seperti kita saksikan bersama dalam 10 tahun terakhir diteruskan sekarang, itu kan ada soal-soal politik, hukum yang kemudian berdampak pada ekonomi ya. Kalau kita pakai perspektif negara hukum, kan seharusnya pemerintah, penyelenggara negara melakukan tindakan-tindakannya berdasarkan hukum. Tapi yang terjadi adalah mereka mengubah hukum untuk dibuat kebijakan-kebijakan, program-program yang prinsipnya adalah melegalisasi kepentingan-kepentingan kekuasaan, gitu kan. Dan itu akibatnya juga secara ketatanegaraan trias politikanya jadi goyah. Karena masing-masing komponen di dalam trias politika yang harusnya saling mengawasi satu sama lain, dan kalau mekanisme kontrol itu pengadilan harus independen, itu juga kita pertanyakan soal independensinya sejak putusan MK 90 tempo hari. Bagaimana di DPR yang terjadi adalah koalisi partai politik pendukung pemerintah yang sangat besar, sehingga apapun yang dikehendaki kekuasaan mereka memenuhinya, mengendorse gitu, macam-macam. Lalu akibatnya maka sampai ke ekonomi. Bagaimana kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi yang sangat dibuat berat untuk kepentingan kekuasaan dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan rakyat. Dan juga saya dari kampus itu melihat ini berbagai macam kebijakan dibuatnya, ada naskah akademiknya, ada penelitiannya nggak sih, ada data-data berbasis buktinya nggak sih, itu kan pertanyaannya. Karena banyak banget kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasi kepada masyarakat, ditolak, timbul keributan, lalu nanti dicabut lagi. Dan menteri-menteri bicaranya juga tidak proper gitu ya. Nah, itu mengakibatkan keresahan-keresahan dalam masyarakat yang sudah tertimpa oleh beban-beban ekonomi yang begitu berat. Oke, baik. Syafiq, yang pernah juga berdemonstrasi di tahun 1998 ya. Sekarang 10 orang meninggal di berbagai kota, kekerasan masih juga terjadi, dan kita lihat perkembangan terakhir adalah Komisi HAM PBB
menyerukan perlunya investigasi menyeluruh, bukan pendekatan parsial ini dihukum dan lain sebagainya. Sebagai aktivis sebenarnya gimana ini mau diselesaikan? Apakah bentuk perlu ada semacam tim independen menginvestigasi secara keseluruhan atau gimana? Ya, saya kira soal penyelidikan harus melibatkan tim independen karena saya kira kepercayaan publik masyarakat terhadap institusi kepolisian saya kira sekarang berada di level yang sangat rendah karena pelakunya sendiri dari kepolisian. Dan ini sebenarnya kan peristiwa yang ya sangat memprihatinkan karena pasca reformasi itu ada saya kira banyak program di kepolisian untuk pengenalan tentang hak asasi manusia dan juga penanganan prosedur-prosedur pengendali massa. Kita menyaksikan bahwa setelah sekian puluh tahun kepolisian tidak cukup belajar bagaimana mengendalikan massa. Padahal kan memang tugasnya kepolisian, aparat penegak hukum itu urusannya bukan sekedar menciptakan keamanan dan ketertiban, tapi pada dasarnya menjamin agar kemanusiaan itu aman, hidup. Tetapi justru bahwa pelanggaran-pelanggaran ini muncul dari aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Dan publik sangat marah karena ini bukan yang pertama kali. Dalam beberapa tahun kita mengenal peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Meskipun polisi ada yang jadi korban juga kan sebenarnya? Ya, polisi selalu akan jadi korban, siapapun akan jadi korban ketika sudah ada clash. Mas Budiman, ketika udah ada bentrokan di lapangan, manusia udah menjadi setengah binatang, bergerak berdasar instingnya dan kemarahannya, siapapun bisa jadi korban. Kita menyaksikan ada orang yang dianggap intel dipukulin, padahal ternyata dia warga biasa. Ada orang yang terjebak di gedung dan terbakar. Ketika situasinya udah seperti itu, memang nyaris akan ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ikut bertanggung jawab dan tidak bersalah menjadi korban. Yang kita pikirkan kan mestinya itu semua tidak terjadi. Oke, baik. Saya akan ke Mas Fatul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia. Mas Fatul, ini kejadian kan bukan hanya di Jakarta, sudah ke Jogja, ke Makassar, ke Surabaya gitu kan. Di Jogja juga ada mahasiswa yang jadi korban, gedung Gerahadi dibakar. Mas Fatul lihat apa yang sebenarnya terjadi, Mas Fatul? Terima kasih Mas Budiman. Kalau kita lihat sebetulnya memang ada suara-suara suci gitu. Suara-suara murni dari kalangan kampus, kawan-kawan masyarakat sipil yang kita bisa saksikan di banyak kanal, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada peluang penumpang gelap di sana. Sehingga kita khawatir terus terang bagaimana suara-suara yang ini murni untuk karena rindu dengan bangsa negara yang lebih baik ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, dan kita sampai hari ini tidak tahu mengapa kelompok-kelompok tersebut bersifat anarkis. Karena saya tahu yang anarkis itu ternyata bukan kawan-kawan saya yang selama ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap masalah publik, sikap empati terhadap penderitaan rakyat, sikap yang cukup kritis terhadap pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun parlemen. Oke, jadi memang ada problem akumulasi kekecewaan publik. Mas Ukidi, publik marah di sejumlah tempat. Sebetulnya marahnya ke siapa sih ini? Ke DPR kah? Ke polisi kah? Atau ke siapa sebetulnya? Ada public resentment, kemarahan publik yang diartikulasikan rakyat ke berbagai dimensi. Terutama adalah kepada pemerintah yang sebenarnya gagal merawat harapan dan ekspektasi publik itu sendiri. Kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan politik sebenarnya gagal dalam menyejahterakan ekonomi rakyat dan sekaligus gagal dalam memenuhi harapan kehidupan politik yang lebih baik. Kegagalan dalam bidang ekonomi itu terasa sekali yang menjadi rakyat begitu cemas terhadap masa depannya, terutama pada aspek economic insecurity. Ada ketidakamanan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat, terutama terkait lapangan kerja, terkait kehilangan pekerjaan, terkait dengan pendapatan yang turun, dan masalah PHK yang begitu masif. Dan itu menimbulkan kecemasan sosial yang membuat mereka mudah sekali terbakar dengan perilaku elit yang betul-betul tidak mencerminkan satu sikap empati terhadap penderitaan rakyat yang begitu luas. Sementara pada aspek politik, kita
memperoleh satu pertunjukan bagaimana negara dipakai sebagai senjata politik bagi keberlangsungan otoritarianisme itu sendiri. Itu tampak pada negara yang begitu represif kepada demonstran, alih-alih untuk mendengarkan aspirasi dan juga kritik, tetapi justru bersikap tidak humanis kepada para demonstran itu sendiri. Pada aspek lain, terutama kritik ditujukan pada aparat penegak hukum yang sejujurnya mencabik-cabik keadilan yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan. Hukum tidak lagi dipakai sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, tapi justru dipakai sebagai senjata politik untuk merawat ketidakadilan. Ada perasaan ketidakadilan yang begitu luas dan hampir menyeluruh di semua lini penyelenggara negara, dan itu betul-betul begitu rentan membuat kemarahan publik tidak bisa diatasi sedemikian rupa. Sehingga sebenarnya yang terjadi ini adalah kemarahan publik yang terakumulasi di hampir semua aspek kehidupan penyelenggara negara. Dan ini harus menjadi warning besar bagi pemerintah untuk berbenah diri dalam konteks penyelenggaraan negara ke depan. Oke, itu adalah akumulasi kekecewaan publik, tetapi respon dari Presiden Prabowo adalah ada upaya makar, ada upaya intelijen yang terlibat sebagai provokator. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Faktornya memang kemarahan daripada masyarakat sendiri yang memang kontra dengan apa yang diselenggarakan sendiri oleh pemerintah gitu. Yang di sini sebenarnya memang merugikan berbagai macam masyarakat. Namun tidak dibungkiri juga bahwasannya ada beberapa indikasi-indikasi bahwasannya provokasi itu memang ada. Provokasi itu pada akhirnya memang ada untuk memicu kemarahan daripada masyarakat itu sendiri. Kalau dari kebijakan-kebijakan pemerintah di hari ini memang banyak sekali yang tidak populis, banyak sekali yang memang tidak cenderung kepada rakyat. Kita bisa melihat tunjangan DPR yang pada hari ini teman-teman buruh itu masih terkena outsourcing. Dan juga menurutku sebenarnya gejolak-gejolak ini lahir bukan serta-merta rakyat marah gitu, tapi karena memang saat memberikan kebijakan itu tidak dipikirkan lagi gitu. Kalau menurut saya pribadi, karena tidak kepuasan mereka dengan kebijakan-kebijakan dari DPR tersebut. Jadi tidak hanya mahasiswa aja yang turun, dari mahasiswa, orang-orang kalangan bawah atau kalangan menengah ke tengah, dan bahkan ibu-ibu ojek-ojek pun ikut turun, ikut demo seperti itu karena kurang puas dari rakyat dari kebijakan pemerintah tersebut. Itulah respon dari rakyat di bawah soal fenomena akhir ini. Mas Fatul, gimana Mas Fatul melihat ya ketika DPR diserang, polisi diserang, kantor Gerahadi di Surabaya dibakar, DPRD Makassar dibakar gitu. Apa yang bisa dibaca dari aksi yang pembakaran seperti itu, Mas Fatul? Ya, kita bisa melihat bahwa ini kan sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Mas Sukidi tadi, Mas Budiman, ini akumulasi yang sampai memicu kita bisa sebut sebagai kegeraman gitu. Kegeraman publik terhadap beragam kebijakan yang itu ternyata abai terhadap kepentingan rakyat banyak, tidak sensitif dengan penderitaan rakyat banyak, sehingga ini akan memicu semacam kesadaran kolektif bahwa kita harus bersuara. Dan ketika di lapangan kita tentu saja paham tidak selalu bisa menghindari gesekan, dan ketika itu gesekan terjadi dan bereskalasi, kita bisa saksikan ada ekses-ekses yang tidak kita inginkan semua tentu saja. Tetapi saya ingin menyatakan bahwa ekses itu jangan sampai mengabaikan pesan intinya. Jangan sampai mengabaikan pesan inti bahwa negara, pemerintah, DPR, AB dengan suara rakyat itu sebuah fakta. Terlalu banyak suara sudah disampaikan beragam kalangan, kampus, masyarakat sipil melalui beragam kanal, tapi ternyata tidak mengubah kebijakan. Dan kita menjadi saksi banyak kebijakan-kebijakan yang katakanlah kita sebut semacam tes ombak, Mas Budiman.
ketika responnya katakanlah kurang bagus, kemudian dibatalkan, muncul pahlawan, membela rakyat dan lain-lain. Kira-kira kesan itu sangat sangat kentara muncul gitu. Dan kalau itu terus terjadi, saya tidak tahu kira-kira kegeramannya akan naik ke level yang sampai setinggi apa. Dan kita tentu saja tidak ingin itu terjadi karena harganya terlalu mahal untuk bangsa ini. Oke, baik Mas Fatul. Kita coba dengar ya bagaimana respon Presiden Prabowo Subianto setelah terjadinya kerusuhan. Mungkin bisa diputar terlebih dahulu. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Oke, Syafiq, yang berpengalaman di 98, Presiden merespon bahwa pembakaran-pembakaran itu adalah terorisme dan makar. Saya tidak tahu persis informasi apa yang dimiliki Presiden karena Presiden punya akses terhadap laporan intelijen, kepolisian dan seterusnya. Tetapi saya melihat menurut saya itu berlebihan. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Zaman 98 waktu teman-teman mahasiswa itu mendemo DPR, waktu itu sidang istimewa juga disebut makar oleh Panglima TNI waktu itu Jenderal Wiranto. Jadi menurut saya ini lebih mewakili sebuah paradigma lama yang memandang gerakan sosial yang cenderung dalam tanda kutip kekerasan atau melakukan serangan terhadap aset-aset negara dipandang sebagai makar. Sementara ya saya nggak melihat itu. Makanya harus perjelas makar di sini maksudnya apa? Apakah makar itu maksudnya menentang pemerintah, melawan pemerintah, atau mau merebut kekuasaan? Kalau mau merebut kekuasaan ya dibilang aja siapa? Sekarang saya kira nggak ada pihak yang berkepentingan untuk merebut kekuasaan. Ya, partai udah praktis semua ngikut pemerintah dan yang lain-lain. Tetapi saya melihat ini paradigma lama dan kita harus ingat bahwa dalam setiap clash gitu ya, bentrokan lapangan, memang bisa muncul emosi-emosi yang mendorong kekerasan. Ada dua hal kekerasan bisa terjadi karena spontanitas, dinamika lapangan. Yang kedua, memang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir. Yang direncanakan. Nah, yang spontan ini itu karena dinamikanya saling ejek, saling lempar, saling dorong dan segala macam bisa mengakibatkan kekerasan. Nah, karena itu instinktif. Dan memang dalam sejarah sosial kita mengenal bahwa ya di mana-mana kalau eskalasi udah sangat besar, kekerasan sulit dihindari. Martin Luther King Jr. sebagai pejuang hak asasi kulit hitam di Amerika pernah bilang, riot is the language of the unheard. Kerusuhan itu bahasa dari mereka yang tidak didengar. Artinya ketika di dinamika lapangan itu memang memungkinkan massa melakukan kerusuhan. Tetapi juga bisa terjadi bahwa kerusuhan, kekerasan, pembakaran memang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir sudah mempersiapkan diri untuk itu. Nah, ini tugas kepolisian untuk mengungkapnya. Atau tim independen itu yang bisa mengungkap sebenarnya? Ya, saya kira makanya bahwa dalam kasus mengadili polisi yang terlibat harus ada tim independen. Saya kira memang kita butuh tim independen. Dulu waktu kekerasan-kekerasan 98 ada tim independen. Oke. Prof. Sulis, gimana opini dari Prof. Sulis kalau memang desakan dari UN, PBB itu ya harus dibentuk tim menyeluruh sehingga tidak parsial untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi sebetulnya? Ya, terima kasih Mas. Jadi kan harus dipisahkan secara jelas ya. Tadi Mas Syafiq sudah menyampaikan. Mana kelompok-kelompok yang memang genuine, organik, datang dari suara hati secara kolektif bersama-sama. Saya melihat sendiri para mahasiswa berjaket kuning tuh 1.000 orang bahkan dilepas oleh rektornya ya. Mereka itu anak-anak yang masih sangat muda, semester 3, semester 4 ada di kelas saya. Jadi saya tahu betul mereka sungguh-sungguh memang gerakan organik yang murni. Dan mereka menerapkan
nilai-nilai prinsip-prinsip mencintai kebenaran seperti yang Bung Harta sampaikan, harus berani mengatakan apa yang tidak benar untuk sesuatu yang salah. Kemudian ada kelompok-kelompok yang memang punya kepentingan-kepentingan politik. Kita kan belajar dari 98 ya Mas Afik ya, bagaimana kelompok-kelompok itu memang by design, lalu melakukan tindakan-tindakannya secara terstruktur, masif, dan memprovokasi. Saya melihat tidak mungkinlah itu dilakukan oleh mahasiswa saya, anak-anak yang semester 3, Ya, tapi semester kan ada 4. memang orang yang nunggang kan sebetulnya. Ya, jadi itu harus jelas sekali dibedakan. Jangan semuanya, atau mana yang diberi label perusuh, makar, itu yang mana gitu. Nah, saya setuju sekali bahwa ketika kita seperti chaos seperti ini, maka lalu ada UN yang meminta untuk menginvestigasi karena sudah ada korban-korban nyawa sih. Dan itu yang kita lihat yang sudah tidak ada, tapi berapa banyak lagi mereka yang luka-luka. Dan kemudian hari ini juga kita mengetahui ada ratusan orang yang masih ditangkap. Nah, itu juga harus jelas ditangkapnya kenapa gitu kan. Tidak bisa dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar gitu ya. Harus betul-betul jelas karena di dalam prinsip hukum pidana tidak boleh salah dalam menghukum orang. Oke. Karena kalau sudah salah itu sukar untuk dipulihkan. Oke, baik. Mas Sukidi, kalau perkembangan terakhir kan sekarang serial penangkapan mulai terjadi ya. Direktur Lokataru dan lain sebagainya ditangkaplah, menghasut atau ini apa. Itu menyelesaikan problem dengan pendekatan koersif seperti itu atau gimana Anda lihat? Saya kira justru menambah problem itu sendiri. Menambah problem? Ya, itu adalah sikap yang tidak bijak dalam konteks menegakkan situasi keamanan nasional itu sendiri. Saya kira sikap yang bijak adalah justru mengajak masyarakat untuk berdialog dan lebih mengedepankan pendekatan yang lebih humanistik itu sendiri. Karena justru itu yang didudukan masyarakat, yaitu adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk berdialog, bertukar pikiran tentang kondisi bangsa ini. Karena apa? Karena pada akhirnya kita menghadapi satu situasi di mana hampir semua kehidupan negara itu rusak. Hukum dijadikan alat kekuasaan, polisi bukan lagi pengayom rakyat, wakil rakyat justru menghina rakyatnya, kepolisian tidak lagi menjadi pengayom dan pengaman kehidupan kita secara luas. Dan saya kira sikap yang terbaik adalah ini saatnya berbenah diri. Berbenah diri. Berbenah diri secara luas, lakukan reformasi total di semua lini penyelenggaraan negara, dan hanya dengan cara itu kita bisa pulih sebagai bangsa. Karena apa? Karena kita belajar dari sejarah betapa masalah bangsa ini begitu kompleks dan tidak pernah diselesaikan dengan baik. Oke, masalahnya begitu kompleks. Sejumlah korban telah meninggal dunia 10 orang. Lalu pemerintah harus berbuat apa? DPR harus berbuat apa? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Yang pertama, pemerintah harus mampu melihat bahwa masyarakat hari-hari ini dalam kondisi sulit ekonomi, sehingga kebijakan-kebijakan harus terrealisasi terhadap masyarakat-masyarakat bawah. Terus selanjutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dia harus mampu menjawab aspirasi-aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat, melakukan apa yang sebenarnya tupoksi daripada pemerintah itu sendiri, menyelesaikan beberapa konflik-konflik masalah yang terjadi di Indonesia. Dan seharusnya pemerintah berada pada barisan terdepan ketika ada masyarakat Indonesia yang mengalami kesusahan. Membuka ruang dialog selebar-lebarnya, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam setiap proses perumusan kebijakan, agar kemudian kebijakan yang dilahirkan memang betul-betul menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat. Memang betul-betul memikirkan kelangsungan hidup masyarakat banyak. Dan selain daripada itu, masyarakat seharusnya diayomi, bukan dimusuhi. Tadi adalah suara warga di
di bawah yang mengekspresikan bagaimana pemerintah harus berbuat. Prof. Sulis, dalam posisi seperti sekarang, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya saya mengamati dari demo-demo yang di hari-hari pertama itu komponen-komponen masyarakat punya tujuan yang sendiri-sendiri. Buruh minta hentikan outsourcing, upah murah, lalu masyarakat pada umumnya soal-soal ekonomi. Tapi beberapa hari kemudian sudah mulai jelas apa yang mereka inginkan. Nah, kalau saya sendiri dari Aliansi Akademisi Peduli Indonesia, ada beberapa hal yang ini high call sebenarnya ya. Jadi restrukturisasi kabinet dan lembaga pemerintahan agar lebih ramping, efisien, dan tidak membebani anggaran negara. Belum lama ada putusan MK yang mengatakan wakil menteri tidak boleh merangkap jadi komisaris. Menurut saya itu harus benar-benar dijalankan ya dalam waktu setahun. Lalu kemudian kebijakan politik anggaran itu betul-betul harus tepat dan berprinsip sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi harus betul-betul mendasarkan pada assessment, pelitian-pelitian yang dapat dipertanggungjawabkan untuk bisa mengetahui prioritas-prioritasnya apa. Terutama kita melihat kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin, kelompok perempuan yang pada umumnya miskin itu membutuhkan pendidikan, kesehatan. Pilarnya bangsa itu kan pendidikan dan kesehatan gitu ya. Makan gratis barangkali bagus, tapi harus juga ada prioritasnya, wilayah-wilayah mana yang membutuhkan, kategori masyarakat mana yang membutuhkan. Baik. Yang gitu. Oke, baik, Mas Fatul. Kalau Mas Fatul lihat dari Jogja, dari sedikit di jauh, agak jauh 600 km dari Jakarta, apa yang harus dikerjakan oleh parlemen dalam posisi sekarang, Mas Fatul? Banyak tampaknya, Mas Budiman. Satu, selama ini kan kita menjadi saksi ya, bagaimana parlemen menjalankan fungsinya sebagai fungsi kontrol misalnya. Kita belum melihat dengan jelas bagaimana parlemen itu menjadi sparring partner dari pemerintah yang memastikan bahwa semua kebijakan pemerintah itu didasari pada data yang valid, pendekatan saintifik, dan juga memang diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang atau segelintir elit. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ada fenomena yang dipicu dengan kenaikan fasilitas atau tunjangan anggota DPR, tapi sebetulnya jauh dari itu masalahnya, Mas Budiman. Itu betul memang harus dirasionalisasi lah. Dengan kalau kita lihat data misalnya, bagaimana pendapatan yang kita bisa lihat tertulis anggota DPR bisa sampai 42 kali UMK misalkan. Itu menurut saya sangat luar biasa ketimpangan yang ada. Sehingga memang perlu rasionalisasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana memang DPR itu betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat. Bukan memperjuangkan aspirasi partai politik. Dan kita selama ini kan melihat bahwa anggota-anggota DPR itu cenderung menjadi perwakilan partai politik, bukan perwakilan rakyat yang ada di Jakarta. Sehingga argumen yang dipakai, ide yang diperjuangkan itu seringkali mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Demikian Mas Budiman. Oke, Syafiq, sebagai demonstran 98, setelah posisi seperti ini, menurut Anda gimana pemerintah atau DPR harus bersikap agar situasi ini kembali menjadi normal, atau apakah dengan pertemuan dengan ketua umum partai politik dan ormas-ormas keagamaan sudah selesai masalahnya? Ya, tidak cukup. Jelas itu tidak cukup. Nah, kita menyaksikan bahwa apa yang terjadi dalam beberapa hari ini itu kan pada dasarnya lahir karena kesombongan dan kekerasan. Jadi itu dua penyakit saya kira aparat dan juga pejabat politik kita, karena kesombongan, kemudian rakyat marah, sama seperti yang terjadi di Pati itu, waktu bupati nantangin gitu kan. Akhirnya itu membuat ratusan ribu orang marah, dan juga kekerasan. Ketika driver ojol Avan ini dilindas oleh truk polisi itu, bangkit kemarahan ratusan ribu atau jutaan orang. Dua hal ini harus dihentikan, nggak boleh lagi diulang. Tetapi ini tidak cukup, karena pada dasarnya ada tuntutan-tuntutan yang lebih substansial, yang sudah disuarakan 1 minggu, 2 minggu, atau beberapa bulan sebelumnya. Satu, terkait memang gaya hidup elit kita yang terlihat berada dalam kemewahan, sementara
masih ada jutaan orang atau puluhan juta orang yang hidup dalam kemiskinan. Saya kira sebagai wakil rakyat harusnya itu tidak layak. Sebagai pejabat publik tidak layak. Kalau mau hidup kemewahan, mau apa-apa, ya mungkin jadi karir swasta aja, tidak menjadi pejabat publik. Nah, tapi juga kita menyaksikan memang ini harus ada langkah-langkah. Apakah perlu misal, dan menurut saya memang perlu dibatasi maksimum gaji, tunjangan, fasilitas pejabat publik itu misal maksimum berapa kali dari penghasilan rata-rata warga atau berapa kali pendapatan per kapita. Karena gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat publik kita di atas, prosentasenya di atas negara-negara maju yang nggak nyampe 10 kali, kita 20 kali lebih. Kemarin ada yang menghitung. Nah, artinya kita butuh reformasi, tetapi saya menyaksikan bahwa kita butuh reformasi besar di kepolisian agar kekerasan ini tidak terus terjadi. Kita sekarang mengumpulkan ketua partai, mengumpulkan tokoh ormas, mengajak semua elemen masyarakat untuk tenang. Tetapi kalau di dalam kepolisian, proses pendidikannya ya nggak benar. Proses rekrutmennya yang nggak benar, yang isinya itu orang-orang yang memang menikmati melakukan kekerasan, ya problem. Mereka tidak layak menjadi pejabat aparat hukum. Harus direformasi. Yang kedua juga kita butuh, saya kira, reformasi di DPR atau di partai-partai. Karena pada dasarnya negara ini dikuasai oleh partai-partai. Partai-partai yang berkuasa. Negara ini pada dasarnya hanya dibahas, ditentukan oleh segelintir orang, yaitu ketua-ketua partai. Apapun yang terjadi di DPR, kalau ketua partai udah telepon harus A. Sebelumnya pandangannya masih ada yang B, C, D, E. Ketua partai telepon A, semua akan ngikut A. Demokrasi nggak berhenti antara pemerintah dengan DPR. Nggak berhenti antara partai A, partai B. Demokrasi juga mengandekan bahwa ada rakyat, jutaan rakyat di luar sana. Walaupun mereka sudah memberikan suara di pemilu, bukan berarti kemudian 5 tahun mereka menyerahkan nasibnya begitu saja. Demokrasi mengandekan ada partisi publik. Baik, Mas Sukidi. Kalau lihat perkembangan terakhir ya, Presiden Prabowo kemudian pergi ke Cina, ke Tiongkok. Mungkin apakah ini Anda baca bahwa memberikan pesan bahwa Indonesia sudah aman, sudah settle gitu, sementara PR-nya kan belum terkerjakan semua. Seperti saya katakan tadi masih ada problem di partai politik, di DPR yang kalau tidak dilakukan apa-apa ya akan kembali seperti business as usual sebetulnya. Saya kira perubahan dan perbaikan Indonesia itu memang harus dimulai dengan itikat baik Presiden. Presiden harus didekatkan dengan kenyataan Indonesia. Didekatkan dengan kenyataan. Karena selama ini Presiden terisolasi dengan apa yang sebenarnya terjadi pada kondisi Indonesia yang objektif. Itu sebabnya cara terbaik adalah dengan mendekatkan kenyataan sosial yang kita hadapi sebagai bangsa dengan apa yang dipikirkan oleh Presiden itu sendiri. Karena saya teringat pesan Bung Hatta. Pujian tiada memberi petunjuk dan tidak sedikit pemimpin yang jatuh karena pujian. Karena itu hal-hal yang berbau pujian yang disampaikan kepada Presiden itu harus segera diakhiri dengan memberikan kritik aspirasi rakyat kepada Presiden itu sendiri. Agar apa? Agar Presiden tahu apa yang sebenarnya salah dalam penyelenggaraan Republik ini. Yang pertama kali perlu ditegaskan adalah lihatlah situasi masyarakat yang betul-betul dalam kesulitan secara ekonomi. Itu artinya apa? Artinya Presiden harus mengeluarkan kebijakan yang langsung memberikan penghidupan yang layak melalui pekerjaan yang cukup baik bagi masyarakat. Relaksasi ya sebetulnya. Iya, itu pertama. Yang kedua, kita harus mulai sadar bahwa pemerintah yang besar, big government, ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah apa-apa dalam konteks kita kehidupan berbangsa. Yang sebenarnya terjadi adalah protes yang begitu luas. Ini adalah protes ditujukan pada kegagalan pemerintah yang besar itu sendiri. Karena itu cara terbaik melakukan efisiensi itu adalah dengan mengurangi begitu banyak pos-pos yang sebenarnya tidak efektif bagi keberlangsungan Republik ini. Rangkap jabatan antara wamen dengan komisaris itu adalah salah satu hal yang harus segera diakhiri. Dan juga penggajian dalam
DPR misalnya, itu juga harus dirubah total agar apa? Agar rakyat menjiwai betul penderitaan yang terjadi pada kita. Karena selama ini wakil rakyat begitu berjarak dengan kenyataan objektif ya. Oke, baik. Jadi wakil rakyat berjarak dengan rakyatnya, pemimpin juga berjalan dengan rakyatnya. Terus bagaimana untuk menyelesaikan peristiwa yang sangat menyedihkan seperti ini? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia. Mas Fathul, apa saran Anda kepada Presiden dan DPR dalam posisi sekarang yang lebih konkret untuk meredakan ketegangan sosial politik? Ya, mungkin bisa kita bagi Mas Budiman ya, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek tentu saja ini memulihkan keamanan. Kemudian merespon tuntutan-tuntutan yang bisa direspon dalam waktu cepat, segera. Menunjukkan bukti bahwa telinga DPR, telinga pemerintah sudah kembali dibuka dan itu didengarkan secara serius. Bukan hanya dibiarkan berbicara tapi berlalu begitu saja. Kemudian yang lain adalah tetap menjamin bahwa masyarakat sipil tetap bisa bersuara secara kritis. Kenapa? Karena yang kita butuhkan untuk Indonesia yang bermartabat ke depan ini adalah negara yang kuat. Supaya bisa memberikan layanan publik yang baik, bisa memberikan rasa aman, bisa menegakkan hukum. Tapi di sisi yang lain, masyarakat sipil harus kuat. Untuk apa? Untuk mengekang negara supaya tidak keluar dari rel yang seharusnya. Nah, sehingga di satu sisi ada perubahan yang itu langsung melekat kepada negara, DPR dan pemerintah. Tetapi juga ada ruang-ruang lain yang harus dibuka oleh pemerintah supaya apa? Supaya komunikasi, kedekatan, pengambilan kebijakan yang tepat ini bisa terus dipastikan. Tanpa itu kita sulit berharap banyak, Mas Budiman. Baik, Mas Syafiq, ini sekarang banyak orang juga khawatir kalau ini situasi tidak terkendali akan mengarah kepada tertib sipil, darurat militer. Itu akan lebih banyak manfaat atau mudarat kalau itu terjadi? Ya tentu akan lebih banyak mudaratnya. Karena ekonomi akan terganggu, orang juga merasa tidak aman dan seterusnya. Nah, jadi kita berharap tentu bahwa eskalasi akan menurun sehingga orang bisa hidup di situasi normal. Tetapi juga bagaimana kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi lagi. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah satu, aparat kepolisian harus membebaskan semua demonstran yang ditangkap, yang mereka memang tidak terbukti bagian dari kelompok terorganisir. Siapapun bisa melakukan kekerasan. Banyak aparat yang juga melakukan kekerasan. Bahkan ada video, ada berita juga yang aparat juga melakukan membakar motor atau apa. Apakah mereka juga akan diproses dan ditangkap? Saya kira siapapun yang terlibat demonstrasi dengan motif politik, seluruh tahanan sekarang ada 1.000 orang lebih kalau tidak salah di seluruh Indonesia. Saya kira itu harus dibebaskan. Polisi fokus pada kelompok yang dianggap terorganisir, yang memang mau memicu kerusuhan, penjarahan, pembakaran atau kerusuhan. Nah di situ. Yang kedua saya kira ya sekarang DPR, partai-partai, pemerintah harus merefleksi diri, melihat lagi selama beberapa bulan atau 1 tahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo ini apa aja keluhan masyarakat yang itu harus diakomodasi. Ketika pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja, banyak orang kena PHK dan mencari pekerjaan lagi sulit, yang lulus kuliah banyak juga sulit, sementara mereka menyaksikan sebagian kecil orang ya, oligarki Indonesia. Oligarki bukan hanya konglomerat aja. Oligarki adalah segelintir orang yang mengubah institusi publik menjadi kendaraan untuk tujuan pribadinya. Nah, perilaku itu harus diubah. Sekarang ada tuntutan misal perampasan aset. Gitu kan? Mulai dari pengurangan gaji, tunjangan dan seterusnya, baik DPR, mungkin menteri, komisaris dan seterusnya. Karena ini akan muncul lagi kalau tidak dipecahkan. Kita nggak bisa mengharap situasi baik-baik saja hanya dengan menyelesaikan problem-problem jangka pendek. Kekerasan terkait polisi ini problem jangka pendek, tapi ada problem-problem jangka panjang yang harus dipecahkan. Prof. Sulis, apa saran Anda yang lebih konkret yang harus didengar oleh Presiden dan DPR? Ya, pertama pemerintah harus rendah hati untuk meninjau kembali proyek-proyek yang salah sasaran, yang sifatnya itu populis, menghabiskan anggaran negara, dan barangkali juga dari hutang gitu. Yang kedua, yang banyak sekali dituntut oleh berbagai gerakan masyarakat sipil itu adalah menghentikan korupsi dan segala macam bentuknya, termasuk gratifikasi. Karena
berbagai persoalan di Indonesia ini kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah korupsi. Dan mereka banyak juga menantikan agar kita memiliki undang-undang perampasan aset. Tapi saya punya catatan besar, harus hati-hati merancang ini, meneliti secara seksama, jangan sampai ada pasal-pasal yang justru kontraproduktif dan merugikan bagi kita semua. Oke, Mas Sukidi, korban udah jatuh, pesannya apa yang harus ini ada agar ada perbaikan ke depan? Apa yang harus dikerjakan sekarang? Terutama pemerintah harus menjiwai betul luka kemanusiaan yang diderita oleh begitu banyak korban akibat peristiwa ini. Karena kita belajar dari sejarah betapa korban mengalami luka yang berkepanjangan, dirasakan oleh orang tua, dirasakan oleh keluarga, dirasakan oleh kita semua sebagai luka bangsa dan luka kemanusiaan. Karena itu kesadaran untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan itulah yang sebenarnya pertama dan utama yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah pemerintah harus lebih bersikap lapang dada untuk menerima berbagai aspirasi, kritik, karena segala saluran dalam kehidupan penyelenggara telah mampet itu sendiri. Karena itu sikap yang terbaik adalah mendengar, bersikap lapang hati, rendah hati, apa yang oleh Paus Leo disebut sebagai School of Humility. School of Humility. Ya, sikap kerendahan hati inilah yang hilang dari elit politik kita. Karena mereka terlalu silau dan bahkan terlalu terjebak pada sikap keserakahan pada harta benda, berhala kekuasaan dan berhala uang itu sendiri. Oke. Sehingga sikap mendewa-dewakan kekuasaan dan uang itulah menjadi akar kehancuran bangsa ini. Oke. Karena itu enough is enough. Harus diakhiri semua itu dengan keberpihakan pada rakyat yang hari-hari ini butuh perhatian yang jauh lebih serius. Oke, baik Mas Sukidi, Mas Sapik, Prof. Sulis, dan Mas Fatul Wahid.